Halo adik-adik, kenalin nama aku Kak Farah. Nah, selamat datang di kelas minggu ini. Nah, minggu ini kita akan belajar IPA. Nah, IPA-nya itu kita akan belajar sifat, perubahan, dan juga kegunaan dari benda. Nah, sebelum kita mulai, kakak mau nyapa dulu nih ke adik-adik. Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga di kondisi yang lagi kayak gini, adik-adik tetap menjaga kesehatannya ya, dan supaya sehat selalu. Nah, sebelum kita mulai belajar, kakak mau tepuk-tepuk dulu nih bareng adik-adik, supaya ngumpulin semangat, dan juga berdoa dulu. Siap ya, adik-adik ikutin kakak. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tuh tepuk jari 2, tepuk jari 3, gak tepuk jari 4, tepuk jari 5, bertepuk semua, duduk yang rapi, siap berdoa. Amin. Udah ngumpulin semangat, udah berdoa, ayo kita mulai belajar ya. Nah, kita mau belajar apa sih hari ini? Seperti yang tadi udah dibilang sama kakak, kita bakal belajar IPA nih. Kita mau belajar wujud-wujud benda. Wah, wujud-wujud benda itu bisa diubah-ubah nggak sih? Atau enggak, udah belajar banyak benda, gunanya buat apa sih itu benda? Nah, kita akan belajar hari ini. Nah, yang pertama nih, ada yang namanya benda padat. Bendanya mungkin yang adik-adik tahu tuh benda-benda yang keras-keras. Nah, itu benda padat. Sifatnya itu, bentuknya itu nggak bakalan berubah meskipun adik-adik taruh di tempat yang bermacam-macam. Contohnya nih, berarti ada yang di layar, itu ada sendok. Sendok kalau adik-adik ambil, adik-adik taruh atas meja, terus adik-adik taruh di dalam gelas, bentuknya pasti sama kan? Masih seperti sendok. Nah, karena bentuknya tidak berubah ini, namanya itu sendok ini adalah benda padat. Nah, sama nih contoh yang lainnya, itu ada batu. Batu itu kalau adik-adik ambil dari mana aja, ada taruh di lantai ataupun taruh di dalam gelas, bentuknya bisa sama kan? Masih seperti batu yang keras itu. Nah, sama seperti sendok, batu ini adalah benda padat. Karena kalau adik-adik taruh dimanapun, bentuknya itu masih sama, nggak bakalan berubah-berubah. Nah, dua itu adalah contoh dari benda padat. Wujudnya yang nggak bakalan berubah meskipun ditaruh di tempat yang bermacam-macam. Nah, selanjutnya nih ada kebalikannya, namanya benda cair. Benda cair ini tidak seperti benda padat. Kalau adik-adik taruh di tempat lain, bentuknya pasti berubah. Coba nih contohnya, seperti yang ada di layar, ada yang namanya air, yang tiap hari adik-adik minum. Air itu kalau adik-adik tuangkan ke gelas, bentuknya akan seperti gelas kan? Nah, kalau adik-adik tuangkan airnya itu lagi ke dalam botol, maka airnya itu akan berbentuk seperti botol. Nah, itu yang namanya benda cair. Bentuknya itu akan berubah sesuai seperti tempatnya. Seperti nih contohnya lagi, ada susu. Susu kalau adik-adik coba minum dari kotak gitu, pasti bentuknya kotak. Tapi kalau adik-adik tuangkan ke dalam gelas atau ke dalam botol, maka bentuknya nyesuaiin tempatnya. Dia akan sesuai seperti gelas atau dia akan sesuai seperti botol. Nah, makanya ini adalah kebalikan dari benda padat. Benda cair itu bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Nah, mungkin adik-adik lebih familiar, lebih tahu ini seperti minuman-minuman yang adik-adik minum tiap hari. Nah, ayo kita lanjut ya. Nah, dari tadi ada dua wujud benda itu, bisa diubah nggak sih? Nah, jawabannya itu, benda itu bisa aja loh diubah. Nah, ini ada beberapa caranya kakak tunjukin. Seperti ini, adik-adik pasti pernah mainan tanah liat maupun plastisin. Nah, kalau adik-adik tekan, pasti bentuknya berubah. Dan itu yang namanya salah satu cara untuk merubah suatu benda. Contohnya lagi nih yang lebih gampang. Kertas yang ada di sekitar adik-adik, kalau adik-adik lipat-lipat jadi seperti origami gitu, ataupun adik-adik gunting, pasti bentuknya berubah.
Mau diapain, mau ditempel, mau digunting, dilipat, pasti bentuknya berubah. Bukan seperti kertas biasa lagi. Nah, itu adalah contoh gimana sebuah benda itu bisa berubah dengan kelakuan adik-adik. Betulnya ada masih banyak lagi loh cara-caranya. Tapi dari kakak di sini ada cuma 3 doang. Mungkin adik-adik bisa nyari nih lebih banyak lagi. Nah, buat jadi contohnya nih, kakak punya nih kertas panjang, tipis. Nah, tadi kan udah belajar kan caranya bisa dilipat-lipat. Nah, ini kakak bisa nih lipat. Jadi seperti diikat gini. Nah, yang tadinya panjang, persegi panjang itu, sekarang jadi bentuknya jadi beda, kayak huruf L gitu. Bisa lagi nih kakak lipat. Lipat, jadi kayak bentuknya seperti persegi 5. Lipat terus. Bentuknya berubah lagi tuh. Yang tadinya panjang, sekarang jadi segi 5 gini. Kecil lagi. Nah, tadi juga bisa kan bentuk itu bisa diubah dengan cara ditekan-tekan. Nah, kakak bisa nih tekan di semua sisinya. Setelah ditekan di semua sisinya, berubah lagi nih bentuknya. Jadi seperti bintang kan, kertas yang tadinya panjang, tipis, berubah jadi bintang bentuknya. Gitu caranya. Nah, adik-adik karena tadi udah belajar wujud-wujud benda, perubahannya gimana, pasti pada nanya nih, fungsi buat apa sih? Nah, tahu nggak sih adik-adik, setiap benda yang adik-adik punya ataupun adik-adik lihat, itu punya fungsi masing-masing. Nih beberapa contohnya itu seperti baju untuk menutupi dan melindungi tubuh, pensil buat menulis, buku buat jadi alat menulisnya ataupun untuk membaca, jam untuk menunjukkan waktu, atau TV ini yang sering banget ditonton adik-adik itu buat menonton, menghibur diri, ataupun mencari informasi. Nah, buat tahu, kakak punya tips dulu nih. Adik-adik coba ambil benda favorit yang ada di sekitar dan kasih tahu nih, fungsinya buat apa sih? Nih, contohnya kalau dari kakak nih, ada buku. Buku ini kakak gunain buat menggambar dan juga buat menulis. Jadi dalam satu benda ini fungsinya ada macam-macam. Nah, tadi kan udah belajar banyak nih dari wujud benda, dari perubahan dan juga fungsinya. Sekarang waktunya kita latihan. Yeay. Supaya ngetes kok adik-adik belajar atau enggak. Nah, pertanyaan pertama itu ada bentuk batu dalam gelas adalah apakah tetap, apakah jadi seperti gelas, ataupun apa berubah-berubah. Nah, ayo ingat-ingat, ini ada gambarnya nih buat batu. Nah, ayo kita lanjut. Pertanyaan kedua, susu jika dituangkan dari gelas ke dalam mangkok berikutnya, bentuknya akan jadi apa? Apa jadi kotak? Apa seperti mangkok? Atau apa seperti gelas lagi? Nah, tadi gimana nih sifatnya? Ingat kan? Pertanyaan ketiga, benda yang dapat dibuat dengan cara ditekan-tekan adalah, nah, tadi udah dibicarakan perubahan benda, gimana caranya? Nah, benda mana nih yang bisa dibentuk dengan cara ditekan-tekan? Nah, apa itu pot, gelas, atau jam? Nah, lanjut. Pertanyaan keempat, ketika makan, kita akan menggunakan, apakah kita menggunakan radio, sendok, atau gelas? Ingat ya, ini buat makan. Masih setiap hari makan, masih nggak tahu kita gunain apa. Nah, pertanyaan terakhir nih. Ketika kedinginan, kita menggunakan apa? Kita menggunakan jaket, topi, atau kita malah pakai kacamata. Nah, coba pikir-pikir kalau adik-adik kedinginan, makainya pakai apa? Nah, itu adalah pertanyaan terakhir. Mudah-mudahan adik-adik pasti ingat kan gimana cara jawabnya dan apa jawaban yang benar. Wah, karena udah di penghujung kelas hari ini, kakak mau ngucapin nih good job, kerja yang bagus, dan juga terima kasih udah dengerin kelas untuk minggu ini. Nah, tapi sebelum kita menutup kelasnya,
Kakak mau tepuk-tepuk dulu nih terakhir buat berdoa juga. Ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung jadi 4, jadilah kamera ceplik. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10, marilah berdoa. Amin. Nah, semoga ilmu yang didapat pada kelas hari ini dapat diambil semua ya. Terima kasih adik-adik. Bye-bye.